Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Diego Yuniantara dari kelas E dengan NIM belakang 1086. Saya di sini akan memaparkan ataupun membahas terkait UTS agama, yaitu soal Karmapala. Ada 10 soalan. Di sini saya akan membahas dari soal yang pertama. Berikan contoh untuk membuktikan hukum Karmapala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi untuk meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Nah, jadi hukum Karmapala itu mengajarkan bahwa setiap tindakan kita, baik dalam bentuk pikiran, ucapan, maupun perbuatan, pasti akan menghasilkan akibat. Kalau kita berbuat baik, hasilnya akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka penderitaan akan datang, walaupun tidak selalu terasa langsung. Untuk contohnya, kalau kita rajin belajar dan jujur saat ujian, biasanya kita akan mendapat nilai yang bagus. Tapi, kalau kita menyontek, mungkin terlihat mudah, tetapi kedepannya kita sendiri yang akan dirugikan. Untuk meningkatkan keyakinan terhadap hukum ini, kita bisa sering merenung tentang akibat dan tindakan kita yang telah kita lakukan, seperti belajar dari kitab suci dan mendengarkan ceramah rohani. Intinya, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Baik, lanjut ke soal kedua. Nah, untuk soal kedua di sini, yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa yang dimana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuh secara keseluruhan. Cara menjelaskan dan beri contoh tahap-tahapan Astanga Yoga. Nah, Astanga Yoga itu terdiri dari 8 tahapan, di mana 8 tahapan tersebut merupakan latihan spiritual untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu ada Yama, yaitu pengendalian diri seperti tidak berbohong atau menyakiti. Kedua, ada Niyama, yaitu kedisiplinan pribadi seperti menjaga kebersihan dan juga bersyukur. Yang ketiga, yaitu ada asana, di mana asana itu merupakan posisi duduk atau latihan fisik. Keempat, pranayama, yaitu mengatur napas. Kelima, ada pratyahara, di mana pratyahara merupakan menarik indera dari hal-hal duniawi ke dalam diri sendiri. Keenam, ada dharana, di mana fokus atau konsentrasi. Tahap ketujuh, yaitu ada dhyana, di mana dhyana merupakan meditasi yang dalam. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu ada samadhi, yaitu penyatuan jiwa dengan Tuhan. Kedelapan tahapan ini bisa diterapkan secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan ketenangan dan juga kesadaran spiritual. Lanjut ke soal ketiga. Nah, pada soal ketiga di sini, yaitu Tuhan adalah kebenaran, di mana ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Dalam agama Hindu, kita diajarkan bahwa Tuhan itu maha kasih dan maha benar. Jadi, yang kita kembangkan dalam kehidupan kita saat kita hidup juga harus berdasarkan kebenaran. Misalnya, ketika kita jujur walau dalam situasi yang sulit, itu bentuk kasih pada diri sendiri dan orang lain. Atau ketika kita membantu teman tanpa berharap balasan atau pamrih, itu juga bentuk kasih yang benar. Kita harus memenuhi tindakan kita atau kita juga harus menjauhi tindakan yang kelihatannya baik, tapi kalau dilakukan dengan niat buruk, karena kasih sejati itu datang dari hati yang tulus dan sesuai dengan keinginan Dharma sendiri. Nah, lanjut ke soal keempat, yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan merasakan nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin hanya menyembunyikan dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan bisa menyembunyikannya ataupun menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, pengalaman saya saat dulu saya pernah saat saya masih sekolah di sekolah menengah atas, saya pernah mengalami hal yang sangat menyadarkan saya tentang hukum karma. Waktu SMA, saya pernah menyontek, nilainya lumayan atau bagus,
Tetapi saya merasa tidak tenang. Dan ketika saya disuruh menjelaskan materi pada saat presentasi, saya tidak bisa dan malah grogi. Itu sangat memalukan. Dari sana, saya belajar bahwa kita bisa menyembunyikan kesalahan dari orang lain, tapi tidak bisa dari diri sendiri dan juga Tuhan. Sejak saat itu, saya berusaha jujur, menghargai proses, dan memperbaiki diri. Pengalaman itu membuat saya lebih peka terhadap nilai-nilai moral dan juga nilai kemanusiaan. Baik, untuk soal yang kelima, yaitu sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau anda mandi untuk membersihkan badan diri dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dan memakai alas dari kain dan tikar atau selimut, posisi punggung tegak lurus, dan tangan dilapakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Nah, sebelum meditasi, kita disarankan untuk mencuci muka, tangan, dan juga mandi. Itu ditujukan agar tubuh bersih dan segar sebelum melakukan meditasi. Setelah itu, duduklah di atas alas seperti kain atau tikar dengan punggung tegak. Gunakan untuk berfungsi melancarkan aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Lalu kita meminjamkan mata, menenangkan pikiran beberapa saat. Setelah tenang, ucapkan mantra seperti Om atau Om Santi untuk membantu memusatkan pikiran. Tahapan ini penting karena meditasi bukan hanya diam, tapi proses menyatukan pikiran, tubuh, dan nafas agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, agama Hindu mengenal adanya dasa awatara di antara awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penyembah al-material Dewa Wisnu dalam misi menenangkan dunia. Nah, jelaskan dalam tadi itu tadi soal ini yaitu disuruh menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari saya itu berperan seperti lainnya awatara apa? Dewa Wisnu yang menjelma menjadi dasa awatara karena peran utamanya sebagai pemelihara alam semesta. Setiap awatara turun untuk mengembalikan keseimbangan ketika dunia dipenuhi adharma. Nah, dalam kehidupan saya bisa meneladani Rama dengan berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Atau seperti Krishna, saya bisa berusaha menjadi pendamai di antara teman yang sedang berdekat. Atau seperti Buddha, saya bisa menyebarkan kasih sayang dengan membantu teman atau menjaga sikap di media sosial. Walaupun tidak punya kekuatan seperti dewa, saya tetap bertindak sebagai awatara kecil dalam kehidupan kita masing-masing. Soal selanjutnya, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama, serta berikan contoh pranayama yang cocok dengan asanas tersebut terkait badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan juga apa maknanya. Nah, surya namaskar adalah rangkaian 12 gerakan yang menghormati Dewa Surya. Gerakan ini dilakukan bersamaan untuk mengatur nafas dan juga pranayama. Misalnya saat membungkuk, kita membuang nafas, dan saat mengangkat tubuh, kita menarik nafas. Nah, pranayama seperti Uyagi atau Nadi Sodama sangat cocok dipadukan dengan gerakan ini dikarenakan membantu menyeimbangkan tubuh dan juga pikiran serta akan membuat tubuh kita menjadi semakin rileks. Nah, ada juga gerakan lainnya yang bisa dilakukan terkait Surya Namaskar. Nanti akan saya jelaskan berikutnya, yaitu di contoh dan makna Surya Namaskar 12 gerakan yoga tersebut. Nah, hubungan keduanya sangat erat, di mana gerakan membantu tubuh lentur, sedangkan nafas menjaga fokus dan ketenangan. Nah, ada pun 12 rangkaian Surya Namaskar dan juga maknanya. Yang pertama yaitu ada Pranimasana, di mana kita melakukan posisi berdoa dan memiliki makna, simbol sikap hormat dan permulaan. Yang kedua yaitu ada Hasta Uttasana, di mana mengangkat tangan, membuka dada, dan menyerap energi. Yang ketiga yaitu ada Padangusthasana, di mana kita lakukan posisi membungkuk ke depan, melambangkan kerendahan hati kita sendiri. Yang keempat yaitu Aswa Sajalanasana, di mana pada sisi kanan kita melakukan tusuk kuda, yaitu melambangkan kekuatan dan keteguhannya.
Yang kelima, yaitu ada Tandil Sadil, yaitu kita melakukan posisi plank yang merupakan simbol stabilitas dan juga ketahanan. Yang keenam, yaitu ada Ashtanga Namaskara, di mana kita menyentuh lantai dengan 8 bagian tubuh yang menandakan kepasrahan total. Yang ketujuh, yaitu ada Bujang Handapana, yang mana kita melakukan posisi kobra, membuka hati dan menyerap kekuatan batin. Nah, yang ke-8 yaitu ada Adho Mukha Savasana, di mana kita melakukan pose seperti anjing menunduk, di mana kita di sini melakukan untuk melatih keseimbangan dan juga fokus kita. Yang ke-9 yaitu ada Aswa Sacalanasana, di mana tubuh bagian kiri kita dilatih untuk keseimbangan antara sisi kanan dan juga kiri. Nah, untuk yang ke-10 yaitu ada Patihastasana, di mana kita kembali melakukan posisi membungkuk yang menandakan kerendahan dan juga syukur. Nah, yang ke-11 yaitu ada Hastasana, di mana kita melakukan gerakan yaitu mengangkat kembali tangan dan menyerap energi baru. Yang 12 atau yang terakhir yaitu ada Pranumasana, di mana kita menutup dengan berdoa dan kembali ke ketenangan. Nah, rangkaian ini hanya latihan fisik, tapi juga latihan spiritual untuk melatih pikiran, disiplinan, dan juga rasa syukur. Nah, untuk soal selanjutnya, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 di sini, yaitu ide yang widi, fase bersifat wiyapi wiyapake, yaitu ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, dalam ajaran agama Hindu, Tuhan bersifat wiyapi wiyapake, artinya di mana-mana. Saya bisa membuktikan hal ini lewat pengalaman pribadi dan pengamatan. Misalnya alam semesta berjalan teratur, matahari terbit, hujan turun, tumbuh-tumbuhan tumbuh semuanya, itu bukti adanya kekuatan yang mengatur dalam diri saya juga. Ketika saya merasa gelisah, lalu berdoa dan mendapatkan ketenangan, itu pun bukti bahwa Tuhan juga hadir dalam diri saya. Selain itu, kasih sayang orang tua dan bantuan dari orang lain juga adalah bentuk kehadiran Tuhan melalui sesama. Jadi, hal-hal itulah yang membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana, atau yang bisa dikenal sebagai sifat wiyapi wiyapake. Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana saya mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pale. Nah, mengembangkan kasih dengan mengikuti hukum karma pale berarti setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Misalnya nih, saya membantu teman tanpa mengharapkan imbalan. Saya merasa damai dan hubungan kita menjadi lebih baik dan menjadi eh, lebih bernuansa. Atau saat saya memilih untuk memaafkan daripada membalas kesalahan orang lain, saya bisa menjalani hari dengan tenang. Dengan memahami bahwa segala akibat berasal dari perbuatan kita. Kita belajar, ataupun saya belajar, untuk hidup penuh kasih dan berhati-hati dalam bertindak atau dalam berbuat. Nah, soal selanjutnya, yaitu soal ke-10 atau soal yang terakhir, yaitu yoga dan meditasi bisa dilakukan dalam semua agama, cuma pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan juga pengaturan napas. Jadi jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Nah, yoga asanas penting dalam meditasi karena memandu tubuh kita jadi lebih kuat dan juga lebih stabil. Jika kita tidak nyaman, kita tidak bisa duduk lama atau mengusahakan pikiran kita supaya tenang. Asana juga membantu melepaskan ketegangan dan juga mempersiapkan napas kita agar lebih teratur. Saat saya duduk dalam posisi seperti Padmasana atau posisi sana ataupun asana, saya bisa merasakan tubuh lebih rileks dan pikiran lebih mudah dan juga berpikir lebih tenang. Jadi, saya bukan hanya sekedar gerakan, jadi asana itu bukan hanya sekedar gerakan, tapi dasar penting untuk masuk ke dalam keheningan meditasi yang sesungguhnya. Nah, itu dia pembahasan 10 soal terkait Karma Pale UTS Agama Hindu. Terima kasih atas pendengarannya. Saya tutup dengan para mesanti dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Om Santi, 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 Om.